Sejarah panjang Osama bin Laden. Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden lahir pada 10 Maret tahun 1957 di Riyadh, Arab Saudi, dalam sebuah keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh. Keluarga bin Laden dikenal luas sebagai dinasti bisnis konstruksi yang memiliki hubungan erat dengan keluarga kerajaan Saudi. Ayah Osama, Mohammed, adalah pendiri Saudi Bin Laden Group, perusahaan raksasa yang dipercaya mengerjakan proyek suci dan strategis, termasuk renovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Lingkungan ini membentuk Osama kecil sebagai anak yang tumbuh di antara kemewahan, religiusitas, dan kedisiplinan tinggi. Osama merupakan salah satu dari lebih dari 50 anak hasil pernikahan ayahnya dengan banyak istri. Meskipun hidup dalam keluarga besar, Osama dikenal sebagai anak yang pendiam, serius, dan religius. Ia tidak terlalu menonjol dalam hal kemewahan seperti saudara-saudaranya. Sejak kecil, Osama menunjukkan ketertarikan pada agama dan sejarah Islam, serta memiliki kepribadian yang cenderung tertutup dan disiplin. Nilai-nilai konservatif yang kuat di Arab Saudi turut membentuk pola pikir dan pandangan hidupnya. Pada tahun 1967, ayah Osama meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam hidup Osama bin Laden. Walaupun keluarga mereka tetap kaya raya, figur ayah sebagai panutan utama menghilang sejak Osama masih remaja. Sejak saat itu, pendidikan dan pembentukan karakter Osama banyak dipengaruhi oleh guru-guru agama, lingkungan sosial konservatif, serta sistem pendidikan Saudi yang sangat menekankan pemurnian ajaran Islam. Osama bin Laden menempuh pendidikan tinggi di Universitas King Abdulaziz di Jeddah. Di universitas inilah ia mempelajari ekonomi, manajemen, dan administrasi bisnis. Namun, pendidikan formal bukanlah satu-satunya pengaruh besar dalam hidupnya. Ia mulai sering menghadiri kajian keagamaan yang diisi oleh ulama dan pemikir Islam beraliran keras. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam hidup Osama adalah Abdullah Azzam, seorang ulama asal Palestina yang menyerukan jihad bersenjata untuk membela umat Islam. Pemikiran Abdullah Azzam menekankan bahwa jihad melawan penjajahan dan kekuatan asing adalah kewajiban setiap Muslim. Pandangan ini sangat membekas dalam diri Osama bin Laden. Ia mulai memandang dunia sebagai arena konflik antara umat Islam dan kekuatan asing yang dianggap menindas. Sejak saat itu, Osama tidak lagi melihat dirinya sekadar sebagai pengusaha muda kaya, melainkan sebagai bagian dari perjuangan ideologis global. Pada tahun 1979, dunia Islam diguncang oleh invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Peristiwa ini menjadi titik balik paling menentukan dalam hidup Osama bin Laden. Ia merasa terpanggil untuk membantu rakyat Afghanistan yang melawan pasukan Soviet. Dengan membawa dana pribadi dan jaringan relasi luas, Osama pergi ke Pakistan dan Afghanistan untuk mendukung para mujahidin. Awalnya, peran Osama lebih banyak sebagai penyedia dana, logistik, dan infrastruktur pendukung. Osama menggunakan kekayaannya untuk membangun kamp pelatihan, rumah sakit lapangan, terowongan perlindungan, serta jalur suplai bagi para pejuang. Ia juga membantu mendatangkan relawan Muslim dari berbagai negara, seperti Arab Saudi, Mesir, Yaman, dan negara-negara Afrika Utara. Dalam periode ini, Osama mulai membangun jaringan internasional yang kelak menjadi fondasi Al-Qaeda. Meskipun awalnya tidak terlibat langsung dalam pertempuran, Osama bin Laden perlahan mulai turun ke medan perang. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya penyandang dana, tetapi juga pejuang. Pengalaman perang ini memperkuat keyakinannya bahwa perjuangan bersenjata adalah hanya jalan melawan kekuatan besar dunia. Afghanistan menjadi tempat pembentukan karakter Osama sebagai tokoh jihad global. Pada tahun 1988, Osama bin Laden bersama Abdullah Azzam mendirikan organisasi bernama Al-Qaeda. Secara harfiah, Al-Qaeda berarti basis atau fondasi.
pada awalnya, organisasi ini bukanlah kelompok teror seperti yang dikenal kemudian, melainkan jaringan database dan koordinasi bagi para mujahidin asing. Namun, seiring waktu Al-Qaeda berkembang menjadi organisasi militan dengan agenda global. Setelah Uni Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan pada tahun 1989, Osama bin Laden kembali ke Arab Saudi. Ia disambut sebagai veteran perang oleh sebagian masyarakat. Namun, pandangan Osama semakin bertentangan dengan kebijakan pemerintah Saudi. Ketika Irak menginvasi Kuwait pada 1990, Osama menawarkan diri untuk mengerahkan mantan mujahidin Afghanistan guna mempertahankan Arab Saudi. Pemerintah Saudi menolak tawaran Osama dan memilih mengundang pasukan Amerika Serikat untuk melindungi wilayah kerajaan. Keputusan ini membuat Osama bin Laden sangat marah. Ia menganggap kehadiran pasukan asing Namazem di Tanah Suci sebagai penghinaan besar terhadap Islam sejak saat itu. Osama mulai secara terbuka mengkritik kerajaan Saudi dan Amerika Serikat. Akibat sikapnya yang semakin keras dan kritik terbuka terhadap pemerintah, Osama bin Laden kehilangan dukungan kerajaan. Kewarganegaraannya dicabut, asetnya dibekukan, dan ia dipaksa meninggalkan Arab Saudi. Osama kemudian memilih Sudan sebagai tempat pengasingan pada awal tahun 1990-an. Di Sudan, Osama membangun jaringan bisnis, pertanian, dan kamp pelatihan militan. Ia menggunakan berbagai usaha legal sebagai kedok untuk membiayai aktivitas militernya. Pada masa ini, Al-Qaeda mulai terlibat dalam berbagai operasi bersenjata di luar Afghanistan. Aktivitas Osama menarik perhatian Amerika Serikat dan Badan Intelijen Internasional. Tekanan internasional terhadap pemerintah Sudan semakin meningkat. Amerika Serikat menuduh Osama bin Laden terlibat dalam perencanaan berbagai serangan teror. Akhirnya, pada tahun 1996, pemerintah Sudan mengusir Osama bin Laden. Ia kemudian kembali ke Afghanistan yang saat itu berada di bawah kekuasaan Taliban. Di Afghanistan, Osama bin Laden menemukan perlindungan dan kebebasan bergerak. Taliban memberinya tempat persembunyian dan memungkinkan Al-Qaeda berkembang pesat. Osama mulai mengeluarkan pernyataan terbuka yang menyerukan perang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Ia menganggap Amerika sebagai musuh utama umat Islam. Pada tahun 1998, Al-Qaeda dikaitkan dengan serangan bom terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania. Serangan ini menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya. Dunia internasional mulai mengenal nama Osama bin Laden sebagai tokoh utama terorisme global. Pada tahun 2000, serangan terhadap kapal perang USS Cole di Yaman semakin memperkuat posisi Osama bin Laden sebagai musuh utama Amerika Serikat. Pemerintah AS meningkatkan perburuan terhadap Osama, namun keberadaannya tetap sulit dilacak. Puncak pengaruh Osama bin Laden terjadi pada 11 Season 1. Serangan terkoordinasi terhadap World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington mengguncang dunia. Hampir 3.000 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Serangan ini menjadi titik balik sejarah global. Amerika Serikat secara resmi menyatakan Osama bin Laden sebagai dalang utama serangan 11 September. Presiden AS saat itu menyatakan perang melawan terorisme global. Afghanistan diserbu untuk menggulingkan Taliban dan menghancurkan Al-Qaeda. Osama bin Laden berhasil melarikan diri dari Afghanistan dan memasuki masa pelarian panjang. Selama hampir 1 dekade, ia hidup bersembunyi dan berkomunikasi secara terbatas melalui kurir. Pada 2 Mei tahun 2011, pasukan khusus Amerika Serikat melancarkan operasi rahasia di Abbottabad, Pakistan. Dalam operasi tersebut, Osama bin Laden tewas ditembak. Kematian Osama diumumkan oleh Presiden Barack Obama dan disambut beragam reaksi dunia.
Kematian Osama bin Laden menandai akhir dari satu babak besar dalam sejarah terorisme global. Namun, ideologi dan jaringan yang ia bangun terus meninggalkan dampak panjang hingga bertahun-tahun kemudian. Osama bin Laden dikenang sebagai tokoh yang mengubah wajah konflik global abad ke-21. Tindakannya memicu perang panjang, penderitaan sipil, dan perubahan besar dalam kebijakan keamanan dunia. Sejarah Osama bin Laden menjadi pelajaran tentang bagaimana ideologi ekstrem, kekuasaan finansial, dan jaringan global dapat menciptakan dampak destruktif yang sangat luas jika tidak dikendalikan.